Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Setelah Abdikos membahas semua arc di anime Chainsaw Man, kini saatnya Abdikos membahas arc berikutnya, yaitu Bomb Girl Arc. Ini adalah salah satu arc terbaik Chainsaw Man yang akan diadaptasi menjadi movie. Meski sudah ada teaser, tapi sampai sekarang masih belum jelas kapan movie ini akan dirilis. Yap, mulai sekarang arc Chainsaw Man akan seru banget karena ini sudah mulai masuk ke pembahasan manga. Jadi mulai sekarang pembahasan dari Abdikos akan penuh dengan spoiler. Berikut pembahasan Bomb Girl Arc. Check it bro. Pertama, alur cerita Bomb Girl Arc. Setelah mengalahkan Katana Man, Denji, Aki, dan Power kembali ke kehidupannya. Hari itu Denji terbangun dari mimpi yang terus berulang, yaitu membuka pintu hitam misterius. Saat terbangun, dia melihat Power yang tanduknya semakin panjang, di mana kekuatan Power naik berkali-kali lipat. Di kondisi ini, Denji pun mengantarkan Power menemui Makima. Ternyata ini akibat Power terlalu banyak minum darah zombie di pertarungan sebelumnya. Jadi Power harus melakukan cuci darah agar tidak menjadi iblis brutal yang semakin jahat dan sombong. Sebagai pengganti Power, Makima mengenalkan Denji pada Bim, yaitu seorang Fin dari iblis hiu. Bim ini ngefans banget sama Chainsaw Man, bahkan memanggilnya Master. Saking ngefansnya, Bim siap menerima perintah apapun dari Master Chainsaw Man. Meski Bim sangat ceria dan friendly, tapi Denji terlihat murung. Makima pun mengajak Denji kencan di hari libur besok. Singkat cerita, hari kencan Denji dan Makima tiba. Keduanya memulai kencan dengan menonton bioskop. Film pertama adalah film komedi. Anehnya, Denji tidak merasa film tersebut lucu, meskipun sebagian besar orang di ruangan bioskop tertawa terbahak-bahak. Saat Denji melihat Makima, dia mendapati Makima merasakan hal yang serupa. Film kedua adalah film sedih. Lagi-lagi meski semua penonton menangis, tapi Denji dan Makima tidak. Sepertinya kedua orang ini punya hati yang berbeda dari hati manusia. Mereka pun memutuskan menonton film terakhir yang kurang populer, sehingga banyak penonton yang sudah pulang. Saat film menampilkan adegan sederhana, yaitu dua karakter yang berpelukan, Denji tiba-tiba menangis. Ternyata Denji tersentuh karena Pochita sebagai jantungnya memang sangat mencintai pelukan. Dan ya, secara tidak terduga, Makima juga menangis saat melihat adegan pelukan. Entah apa yang membuat pelukan begitu istimewa bagi seorang Makima. Setelah menonton film, Denji menanyakan pada Makima kenapa dia tidak bisa menangis saat menonton film sedih dan tidak bisa tertawa saat menonton film lucu. Apakah dia masih punya hati? Makima pun langsung memeluk Denji dan mendengarkan detak jantung Pochita. Makima menjawab kalau iya, Denji masih punya hati. Keduanya pun berpisah. Di perjalanan pulang, Denji melihat orang-orang yang sedang mengadakan donasi. Karena merasa punya hati, Denji menyumbangkan uang dan dia mendapat bunga sebagai tanda terima kasih. Dan ya, karena tidak bisa bereaksi terhadap keindahan bunga, Denji akhirnya menelan bunga tersebut. Saat di perjalanan, Denji terus memikirkan tentang Makima. Dia begitu jatuh cinta kepadanya dan mustahil bagi Denji untuk mencintai wanita lain selain Makima. Tiba-tiba saja hujan turun dan Bim menunjukkan wujudnya. Yap, sedari tadi Bim masih mengikuti Master Chainsaw Man karena merasa terganggu dengan Bim yang terus menguntitnya. Denji menyuruh Bim untuk pergi dan membiarkannya sendiri. Denji pun berteduh di dalam wartel alias warung telepon. Saat itu ada seorang gadis cantik yang ikut berteduh di wartel. Karena saking cantiknya, Denji langsung lupa pada sumpahnya untuk hanya mencintai Makima. Dia pun memuntahkan bunga yang sebelumnya dia telan untuk diberikan pada gadis tersebut. Sang gadis senang dengan trik sulap Denji. Saat hujan reda, sang gadis ingin mengundang Denji ke kafe tempat dia bekerja. Tanpa basa-basi, sebelum sang gadis sampai di kafe tempat dia bekerja, Denji sudah berada di sana duluan. Awalnya Denji bersikap ketus pada gadis tersebut, tapi melihat dia yang sangat ramah dan terus menyentuh Denji, Denji merasa kalau gadis tersebut mencintainya. Saat itulah sang gadis memperkenalkan namanya adalah Reze. Keduanya pun mengobrol dengan asyik di kafe hingga Denji benar-benar yakin kalau dia juga menyukai gadis ini. Adegan berpindah ke Aki yang bertugas bersama iblis malaikat, di mana kebalikan dari Power. Iblis malaikat sangat malas, saking malasnya kalau disuruh pilih bekerja atau mati, dia lebih memilih mati saja. Dari sini ditunjukkan flashback saat Makima pertama kali mempertemukan Aki dengan iblis malaikat. Makima mengatakan kalau iblis malaikat membunuh semua orang di sekitarnya saat dilahirkan. Dia mengambil masa hidup orang di sekitarnya dan merubahnya menjadi senjata.
termasuk senjata pedang Aki yang bisa membunuh hantu, adalah kekuatan dari iblis malaikat. Makima tidak meminta Aki untuk akrab dengan iblis malaikat karena sifat malasnya membuat hal tersebut tampak mustahil. Makima hanya ingin Aki bisa memanfaatkan kekuatan dari iblis malaikat demi bisa mendapat petunjuk lebih tentang iblis pistol. Kembali ke masa sekarang, Aki berhasil membunuh seekor iblis malaikat yang tampak malas. Menemukan seorang pemburu iblis swasta ditelan hidup-hidup oleh iblis tersebut. Bagian tubuhnya hilang separuh tapi dia masih hidup. Aki pun menyuruh iblis malaikat untuk membunuhnya. Tapi karena dia iblis, dia menolak dan ingin melihat pemburu iblis swasta tersebut mati dengan menderita. Tanpa basa-basi, Aki pun langsung membunuh orang tersebut. Aki mengatakan dengan jengkel kalau dia memang tidak bisa akur dengan iblis malaikat. Adegan pun kembali ke Denji yang hari itu kembali menemui Reze di kafenya. Dan seperti biasa, Reze bersikap ramah dan menunjukkan ketertarikannya pada Denji. Reze mengatakan kalau Denji itu unik karena usianya 16 tahun, tidak sekolah, dan sudah bekerja sebagai pemburu iblis. Saat akan memesan makanan, Denji kesulitan membaca huruf kanji. Jadi Reze memutuskan kalau dia akan mengajari Denji. Reze berniat mengajak Denji ke sekolah pada malam hari. Dan ya, Denji langsung menyetujuinya. Adegan berpindah ke seorang pria yang berbicara pada pusaran air, di mana dia menyebut pusaran air tersebut sebagai iblis angin topan. Supaya tidak terlalu panjang, Abdikos pakai nama bahasa Inggrisnya yaitu Typhoon Devil. Keduanya membicarakan kontrak untuk merebut jantung Chainsaw Man, di mana jika pria tersebut berhasil merebut jantung Denji, maka Typhoon Devil akan memberikan kekuatan dia seumur hidup. Sang pria pun meyakinkan kalau dia bisa membunuh Chainsaw Man karena dia punya pengalaman membunuh pemburu iblis dari Cina sebelumnya. Adegan kembali ke Reze dan Denji. Reze mengajari hal-hal dasar di sekolah seperti matematika 1+1 atau kanji dari Big S. Melihat Denji yang sangat bodoh, Reze menanyakan apakah Denji benar-benar tidak pernah sekolah, bahkan SD sekalipun. Denji menjawab dia tidak pernah melakukannya. Reze menjelaskan kalau usia Denji masih 16 tahun, usia di mana para siswa mulai mengenal dunia remajanya, tapi Denji sudah menjadi pemburu iblis, bahkan hampir mati berkali-kali. Reze ragu apakah tempat Denji bekerja memperlakukannya dengan baik. Denji menjawab baik karena mereka memberinya makan 3 kali sehari dan tidur di kasur. Reze mengatakan itu bukan kebaikan, melainkan hal dasar dari kebutuhan manusia. Karena otak Denji tidak nyampe, Reze pun mengajak Denji berenang di kolam malam itu. Saat lagi asik bermain, tiba-tiba hujan turun dengan deras yang membuat keduanya harus berteduh. Saat berteduh inilah Reze menanyakan apakah Denji lebih suka jadi tikus kota atau tikus desa. Adegan kemudian menyorot Aki dan Angel Devil yang menjelaskan kalau tikus desa hidup tenang dan damai meski tidak bisa memakan makanan lezat seperti tikus kota. Sementara tikus kota meski memakan makanan lezat, hidupnya terus terancam oleh keberadaan kucing dan manusia. Angel sendiri memilih hidup sebagai tikus desa yang tenang. Adegan kembali ke Denji yang memilih tikus kota karena dia suka makanan dan kesenangan tanpa peduli dengan bahaya kematian. Reze pun paham dengan sifat Denji dan dia meminta izin ke toilet. Di perjalanan, Reze ditemui oleh pria yang berkontrak dengan Typhoon Devil. Dia berniat membunuhnya untuk menghancurkan mental Denji. Reze pun lari ke atap saat pria tersebut akan menusuknya. Reze dengan cepat mengelak, mengunci pergerakan dan membunuh pria tersebut. Dari sinilah Reze kemudian berbahasa Rusia yang intinya target sudah masuk perangkap dan keduanya akan berkencan esok hari. Reze kemudian berbicara pada Typhoon Devil yang ternyata adalah iblis peliharaannya. Dia meminta Typhoon Devil menghentikan hujan agar dia dan Denji bisa segera pulang. Keesokan harinya Reze dan Denji berkencan. Setelah keduanya bersenang-senang menikmati kencan di festival, keduanya naik ke sebuah bukit. Reze mengatakan kalau pemilik kafe tempat dia bekerja memberitahu bukit ini adalah tempat terbaik untuk melihat kembang api festival. Denji pun antusias dengan hal ini. Reze kemudian kembali membahas tentang kondisi Denji yang usianya masih 16 tahun tapi dipaksa bekerja sebagai pemburu iblis hingga mati. Ini jelas ketidakadilan dan Reze berniat mengajak Denji kabur bersama sambil meyakinkan Denji kalau dia akan melindungi Denji dan membuatnya bahagia. Denji kemudian bertanya akan kabur kemana. Reze menjawab ke tempat yang tidak bisa ditemukan Biro. Denji kembali bertanya kenapa tiba-tiba. Reze menjawab to the point kalau dia mencintai Denji. Tapi ya meski telah diyakinkan, Denji masih ragu
dia sebenarnya juga mencintai Reze, tapi dia baru saja bergabung dengan Biro Keamanan Publik dan mulai diterima. Denji benar-benar tidak bisa meninggalkan hal tersebut. Dari sini Reze merasa kalau Denji sudah punya orang yang dia cintai selain dia. Reze pun mencium Denji bersamaan dengan kembang api yang meledak. Meski terlihat romantis, tapi yang terjadi setelahnya sungguh di luar dugaan. Ternyata Reze tidak mencium Denji, melainkan menggigit lidah Denji hingga putus. Melihat ancaman di hadapannya, Denji berniat menarik tuas gergaji Chainsaw Man, tapi Reze memotong tangannya. Denji pun mulai pingsan saat Reze mendekati dan akan mengambil jantungnya. Bim datang membawa kabur Denji. Bim meminta maaf pada Denji karena dia tidak menyadari bau Reze. Dari sinilah Reze yang ketahuan langsung menarik pelatuk di lehernya dan berubah menjadi Bomb Girl. Bim menyadari kalau Reze sangat-sangat kuat sehingga dia hanya fokus kabur dengan kemampuannya yang bisa menembus apapun. Tapi dengan ledakan bom layaknya Bakugo, Reze bisa bergerak sangat cepat untuk mengejar mereka. Sadar tidak punya kesempatan kabur, Bim memutuskan melawan dengan mode Shark Devil-nya. Tapi Reze dengan mudah meledakkannya. Bim pun dikalahkan. Untungnya saat itu ada 3 pemburu iblis swasta yang memergoki aksi Reze. Mereka bertiga pun berhenti dan berniat melawan Reze. Tapi ya hanya dengan satu hentakan jari Reze meledakkan ketiganya. Namun saat Reze kembali fokus ke Denji, Bim sudah membawanya kabur dengan cepat. Yap, meski Reze mengakui kecepatan Bim, tapi dia tidak khawatir karena dia akan mampu mengejarnya. Adegan berubah ke Aki Hayakawa yang berlatih dengan anggota divisi 2 bernama Nomo. Dulunya Aki adalah anggota divisi 2 sebelum divisi spesial alias divisi 4 dibentuk. Nomo berharap Aki bisa kembali ke divisinya karena dia akan dipromosikan sebagai wakil ketua 5 tahun ke depan. Aki menolak hal tersebut karena sisa umurnya tidak sampai 5 tahun lagi. Saat Aki akan kembali patroli bersama Angel, tiba-tiba Nomo berteriak memanggilnya. Yap, Bim membawa Denji yang sekarat ke markas divisi 2. Saat ditanya, Bim yang panik hanya bisa menjawab kalau Iblis Bom, rekan dari Iblis Pistol, telah datang. Saat Aki dan Nomo bersiap, Reze datang dengan berpura-pura meminta bantuan. Dengan manis Reze meminta tolong kalau ada iblis yang mengejarnya, tapi Nomo mengabaikannya. Dia malah memanggil 2 rekannya yaitu Kato dan Tanabe, serta menyuruh Aki segera kabur membawa Denji yang sekarat. Saat Reze akan berubah, Kato dan Tanabe menggigit tangannya lalu menunjuk Reze. Dari sinilah Reze tiba-tiba muntah darah karena di organ dalamnya tumbuh lumut dari kekuatan mereka berdua. Reze yang kesakitan memotong kepalanya sendiri lalu melemparkan kepalanya ke ruangan tempat anggota divisi 2 bekerja dan boom, ruangan tersebut meledak. Uniknya dari kepala tersebut, Reze berhasil meregenerasi seluruh tubuhnya dengan meminum darah anggota divisi 2. Yang lebih unik, tubuh Reze yang organ dalamnya terkena lumut masih bisa bergerak menuju Nomo. Nomo pun mencoba menyerang tubuh tanpa kepala tersebut dengan tangan iblis rubah. Namun sang tubuh berhasil menghindarinya dan memeluk Nomo. Dan ya, yang terjadi berikutnya adalah boom, markas divisi 2 hancur terkena ledakan bom. Banyak anggota divisi 2 yang sekarat bergelimpangan. Sisanya begitu putus asa dan melawan Reze menggunakan pistol. Tapi ya, karena Reze adalah bom, pistol hanya kerucut di hadapannya. Dia pun meledakkan banyak sekali anggota divisi 2. Saat Reze terlihat sangat overpower, Nomo ternyata masih hidup dan menyerang Reze dengan tangan rubah. Tapi Reze berhasil menghindarinya dan dengan cepat menuju ke hadapan Nomo. Saat akan membunuh Nomo, Reze tiba-tiba dimakan oleh iblis rubah. Ternyata wakil ketua divisi 2 telah tiba, merasa berhasil mengalahkan Reze. Mereka membalikkan badannya, namun tiba-tiba iblis rubah pergi karena dia tidak suka dengan apa yang dia makan. Dan ya, Bomb Girl masih hidup. Keduanya pun panik dengan monster yang ada di hadapannya. Adegan kembali ke Aki Hayakawa yang berniat kabur bersama Angel membawa Bim dan Denji yang sekarat. Aki menyuruh Bim dan Denji segera meminum darah. Namun saat Aki kesulitan menyetar mobil, Reze datang di hadapannya. Jadi intinya pembantaian Reze di markas divisi 2 berlangsung sangat cepat karena Aki masih belum sempat kabur dari sana. Aki pun berhasil menyetar mobil dan melajukannya dengan kencang untuk kabur dari Reze. Dan ya, kecepatan Bomb Devil bukanlah kaleng-kaleng. Kalau Bim yang bisa menembus apapun bisa dikejar, apalagi cuma mobil. Reze pun berhasil mencapai atap mobil. Saat berniat meledakkan seluruh mobil, iblis kekerasan datang dan langsung menendangnya. Meski tendangan iblis kekerasan sangat kuat, tapi Reze mampu menangkisnya dengan armor bomb. Dari sini iblis kekerasan menyadari kalau Reze sangat-sangat kuat.
dia pun memilih kabur sambil menyuruh Kobeni mundur. Dan ya, lagi-lagi ini adalah kesialan bagi Kobeni karena menyebutkan namanya berarti memberitahukan posisinya. Kobeni yang sempat mengendap-endap ke gap oleh Reze, dia pun tidak bisa berbuat apa-apa selain meminta maaf sambil bersujud dan berjanji kalau dia akan berhenti sebagai pemburu iblis publik. Anehnya, Reze malah mengabaikan Kobeni dan mengejar mobil Aki yang sudah di jalan layang. Reze pun berhasil mencapai atap mobil box, tapi Denji sudah sadar dan selesai bergenerasi. Dia pun berubah menjadi Chainsaw Man dan menantang Bomb Girl 1 versus 1. Reze mengatakan kalau cinta dia pada Denji sebenarnya tulus, tapi Denji tidak ingin terpengaruh lagi dengan muslihat Reze. Dia hanya akan fokus pada cinta pertamanya, yaitu Makima. Dari sinilah Reze tahu kalau Makima adalah orang yang mengikat cinta Denji. Reze mengatakan kalau kabur pun percuma jika itu adalah Makima. Jadi Reze juga akan all out melawan Denji. Dia pun meloncat dengan bom di kaki yang ikut meledakkan mobil box. Loncatan tersebut untuk meninju Denji, dan ya, meski sempat menangkis dengan gergaji miliknya, tapi Denji terpental hebat sampai membentur bangunan. Reze kemudian mendatanginya sambil mengatakan kalau mengayunkan gergaji tidak akan cukup untuk melawannya. Dari sini ternyata Reze memotong sebagian jarinya di gergaji Chainsaw Man dan jari tersebut berubah menjadi bom. Denji yang terus bertarung ngawur menggunakan tubuhnya yang terbakar untuk melawan Reze, tapi Reze menghempaskan Denji hingga ke udara, lalu dengan cepat menuju atas Denji dan menyerangnya dengan kaki yang berbentuk roket. Denji pun dihempaskan ke tanah dan meledak di kaki Reze. Reze kemudian memotong tubuh Denji dan meledakkan bagian atas tubuhnya yang membuat Denji benar-benar tidak berdaya. Reze kemudian berjalan di antara tumpukan mayat orang-orang yang meninggal di jalanan, tapi di antara mayat-mayat tersebut ada Aki yang berpura-pura mati. Dia pun menebas tangan Reze sehingga Reze melepaskan cengkeramannya pada tubuh separuh Chainsaw Man. Dengan penglihatan masa depan, Aki bisa menghindar dari kecepatan serangan Reze, tapi Reze tetap unggul karena tidak semua penglihatan masa depan bisa diwujudkan dengan kemampuan tubuh Aki yang terbatas saat akan diledakkan dengan tangan roket. Iblis kekerasan kembali datang untuk menyelamatkan Aki, dan ya, kali ini Reze sudah banyak kehilangan darah, sedangkan Aki dibantu iblis kekerasan. Jadi kesempatan menang 2 lawan 1 bisa saja terjadi. Namun tiba-tiba peliharaan Reze yaitu Typhoon Devil datang. Di sisi lain, Angel membawa tubuh dari seseorang yang terluka untuk memberikan darahnya pada Denji. Denji pun berhasil beregenerasi dengan utuh. Dari sini Angel meminta Bim untuk menjelaskan kenapa dia begitu ngefans dengan Chainsaw Man. Bim menjelaskan kalau dulunya Master Chainsaw Man sangat keren, dimana dia bergerak dengan bergelayut menggunakan rantai gergaji mesin yang terurai. Denji yang bodoh pun merasa sudah paham. Dia menyuruh Bim menjadi mode U, lalu mengikatkan rantai gergaji ke mulutnya. Yap, bergelayut yang dimaksud Bim jelas adalah mirip Spider-Man, tapi karena Denji bodoh, jadi hanya ini yang bisa dia pikirkan. Mereka berdua pun menantang Reze dan Typhoon Devil. Pertarungan keduanya terinspirasi dari movie absurd yaitu Sharknado. Saking absurdnya film ini malah laku keras sampai-sampai dibuat beberapa sequelnya. Dan ya, pertarungan tag team antara iblis ini benar-benar dahsyat sampai-sampai Aki, Violent, dan Angel tidak bisa mendekat. Meski serangan Typhoon sangat brutal, tapi kecepatan Bim membuat Denji mampu memotong kaki Reze. Typhoon pun memberikan darahnya untuk membuat Reze bergenerasi, sementara Angel tidak kuat menahan dahsyatnya angin Typhoon. Dia pun terlempar, namun Aki memegangnya tanpa peduli kalau umurnya kembali berkurang sekitar 2 bulan. Dan ya, sepertinya menjadi bodoh ada manfaatnya, yaitu serangan Denji. Jadi tidak bisa ditebak di mana Denji memotong dengan brutal Typhoon Devil yang membuatnya hancur. Sementara Reze dia meloncat ke atas untuk menyerang Denji dari titik buta. Keduanya pun meledak, tapi Denji berhasil selamat karena Bim menelan Denji. Reze pun mendatangi Denji dan menyuruhnya menyerah, tapi Denji langsung menolak. Denji mengatakan kalau Reze tidak pernah mengajarinya berenang, jadi Denji penasaran apakah Reze bisa berenang. Reze pun meledakkan gergaji mesin Denji, tapi rantai dari gergaji mesin tersebut malah dililitkan ke tubuh Reze. Yap, Reze tidak bisa meledakkan dirinya sendiri saat di dalam air. Kemungkinan ini alasan Reze tidak mengajarkan renang pada Denji, yaitu karena dia memang tidak bisa berenang. Keesokan harinya Reze terbangun di wujud manusia. Di sampingnya ada Bim dan Denji yang menunggunya. Yap, Denji tidak bisa membunuh Reze karena dia memang beneran mencintainya. Tapi Reze mengatakan kalau cinta dia pada Denji adalah sebuah tipu daya.
Denji pun tidak peduli. Kali ini giliran dia yang mengajak Reze kabur bersamanya. Tapi Reze menolak. Dia berencana kabur sendirian dan tidak ingin Denji jadi buronan karena mengampuni dia yang telah membunuh banyak orang. Denji tidak putus asa. Saat Reze mulai menjauh, Denji mengatakan kalau siang ini dia akan menunggu di kafe tempat Reze bekerja. Singkat cerita, siang itu Denji beneran menyiapkan uang dan pakaian untuk kabur bersama Reze. Sementara itu di tempat lain, Kishibe bercerita pada Aki bahwa di Rusia para ibu menakuti anak mereka dengan mengatakan bahwa militer Rusia punya ruangan untuk menjadikan anak-anak yang ditangkap tidak punya kebebasan. Mereka dijadikan kelinci percobaan sebagai senjata manusia dari militer Soviet. Dan ya, sekarang Kishibe tahu kalau cerita tersebut bukanlah isapan jempol belaka, karena Reze adalah salah satu korbannya. Dia adalah senjata manusia yang sangat patuh pada militer Soviet. Adegan kemudian menyorot Reze yang bersiap kabur keluar dari Jepang. Saat kereta akan segera berangkat, Reze tiba-tiba mengurungkan niatnya karena dia ingin kabur bersama Denji. Yap, ternyata Reze beneran mencintai Denji. Namun saat berada di gang seberang kafe, Reze menemukan banyak tikus mengikutinya, di mana dari kumpulan tikus tersebut muncul sosok Makima. Makima menceritakan bahwa dia sangat menyukai tikus desa, bukan karena tikus desa itu hidupnya tenang, tapi karena Makima sering membantai tikus desa yang mengganggu ladang temannya. Reze pun mencoba berubah, tapi Makima dengan cepat memotong tangan Reze tanpa sempat bereaksi. Reze kemudian dengan cepat bergerak di belakang Makima dan berniat menusuknya, tapi Angel dari atas menusuk Reze dengan tombak. Reze pun berhasil dikalahkan oleh Makima. Sementara itu Denji yang terus menunggu di kafe mulai bosan. Sang pemilik kafe menyuruh Denji berhenti menunggu karena toko akan segera tutup. Tapi ya, Denji tidak menyerah hingga datanglah sosok perempuan yang tidak lain adalah Power, di mana tanduk dia sudah kembali normal. Arc pun berakhir dengan Denji memakan bunga yang akan dia berikan pada Reze. Benar-benar kisah cinta yang sangat tragis. Kedua, komentar dan skor untuk Bomb Devil Arc. Meski referensi pembahasan Abdikos hanya berasal dari manga, tapi melihat beberapa adegan di manga yang dianimasikan oleh para fans Chainsaw Man di YouTube membuat Abdikos kagum dengan keepikan arc ini. Teror Reze benar-benar dibuat natural. Reze bisa muncul di mana saja dan hasilnya adalah ledakan. Momen saat Reze membantai markas divisi 2 benar-benar keren. Apalagi momen saat Reze menghempaskan Chainsaw Man ke langit. Kekurangan untuk arc ini adalah pertarungan akhir yang terlalu cepat. Tiba-tiba saja Typhoon Devil dikalahkan tanpa tahu kekuatan dan teknik dia sebenarnya seperti apa. Kekurangan lain adalah kekalahan Reze yang cukup meh, yaitu dengan trik ditenggelamkan dan tidak bisa menggunakan bomnya. Padahal seperti yang kita tahu, uji coba bom nuklir kebanyakan dilakukan di bawah laut. Jadi Reze sebagai bom tidak bisa meledak di bawah laut adalah cukup meh. Yap, meski ini adalah kekurangan, tapi Abdikos yakin di filmnya nanti akan ada penambahan adegan di pertarungan akhir tag team antara Denji dan Bim versus Reze dan Typhoon. Mengingat yang menggarap adalah Studio Mappa, mungkin kualitas pertarungannya akan mirip seperti pertarungan Sukuna versus Mahoraga yang mengantarkan Jujutsu Kaisen. Jadi Action of the Year 2024. Skor akhir untuk arc Bomb Girl ini adalah 8,5/10, yaitu sangat bagus dengan jalan cerita yang sulit ditebak. Jangan lupa subscribe Notakos dan jangan lupa share video ini sampai ke salam Mi.